Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi di channel aku. Seperti judulnya, kali ini aku mau ngebahas tentang mitos dan fakta seputar demam. Di video kemarin aku udah ngebahas tentang tips mengatasi demam dan cara alami aku untuk menurunkan demam pada anak. Kali ini aku mau ngebahas tentang mitos dan fakta seputar demam. Karena menurut aku di sekitar kita masih banyak banget cara penanganan yang salah untuk menangani demam. Apalagi mitos fakta yang nomor 6 yang paling sering kita lakukan. Jadi jangan skip video ini karena video ini sangat bermanfaat. Dan jangan lupa like, subscribe dan follow Instagram aku karena di sana aku bakal sering sharing tentang anak alergi atau seputar anak atau apapun itu. And ya, langsung aja kita ke videonya. Kenapa sih aku ngambil tema tentang mitos dan fakta seputar demam? Karena menurut aku ketika kita menangani demam secara tepat, itu akan lebih mempercepat demam itu turun kayak gitu. Ya, kita langsung aja ke mitos yang pertama. Mitos, anak teraba hangat pasti mengalami demam. Ternyata itu mitos. Ternyata faktanya adalah anak yang teraba hangat atau panas itu belum tentu demam. Bisa jadi karena dia kelelahan, aktivitas fisik di luar rumah, bermain seharian, menangis. Jadi belum tentu ketika anak kita teraba panas itu sudah pasti demam ya. Pastikan dulu anak dalam kondisi yang tenang. Setelah itu bisa kita cek menggunakan termometer. Mitos yang kedua, demam itu berbahaya. Itu mitos. Sebenarnya demam itu baik karena demam adalah alarm tubuh ketika tubuh kita sedang melawan infeksi. Oke, lanjut ke mitos yang ketiga. Semua anak bisa kejang kalau sedang demam. Dan ternyata itu juga mitos ya teman-teman. Hanya 4% anak yang mengalami kejang saat demam. Lanjut ke mitos yang keempat. Demam harus cepat minum obat. Ternyata itu mitos. Faktanya adalah meminumkan obat ketika anak sedang demam itu hanya ketika anak merasa tidak nyaman dan rewel. Karena balik lagi demam itu baik, tubuh kita sedang melawan infeksi. Ketika anak mulai nggak nyaman itu sekitar di 38-39 derajat Celcius ke atas itu anak udah merasa nggak nyaman. Lanjut ke mitos yang kelima. Wah, anak tidak akan demam lagi kalau kita sudah meminumkan obat. Ternyata itu mitos. Faktanya adalah demam akan turun ketika daya tahan tubuh sudah berhasil melawan infeksi tersebut. Jadi, fungsi obat di sini seperti yang aku jelasin di mitos yang keempat. Jadi di sini obat hanya untuk membuat anak nyaman dan ketika anak sudah rewel. Oke, lanjut kita ke mitos yang keenam. Di mitos yang keenam ini, mitos yang banyak banget kita lakukan. Dan aku juga termasuk dulu sering melakukan ini karena aku gak tahu. Karena kata mama aku gini, anak demam jangan gini, anak demam kayak gini. Akhirnya aku ngikut aja karena aku gak tahu. Setelah aku konsultasikan ke dokternya anak aku, ternyata itu bikin tercengang. Apa itu? Yang keenam, memandikan anak atau bayi ketika demam itu gak boleh. Dan itu mitos terbesar dalam hidup aku. Karena faktanya boleh memandikan bayi ketika dia sedang demam, tapi menggunakan air hangat. Jangan pakai air dingin karena nanti kalau air dingin benar turun demamnya nanti, tapi dia akan naik lagi, malah semakin tinggi nanti demamnya. Jadi mandikan bayi boleh, tapi pakai air hangat. Itu juga bermanfaat banget untuk mengompres badan bayi agar demamnya lebih cepat turun. Dulu kalau anakku tuh lagi demam, aku tuh nggak berani mandikan karena kata orang-orang itu nggak boleh mandi ketika demam atau ketika apa ya bahasa itu, pokoknya itu bahasanya itu kalau di daerahku itu kayak lagi gabakan gitu ya. Itu nggak boleh mandi, ternyata itu boleh. Palingan kalau anak aku nggak aku mandikan ketika emang panasnya itu emang lagi panas banget, kayak di 39 derajat Celcius, emang nggak aku mandikan. Aku kayak
seko aja kayak gitu. Tapi ketika anakku cuma hangat kayak gitu, hangat yang kayak hangat demam, tapi masih hangat tapi masih demam kayak gitu loh, itu masih aku mandikan sih. Dan itu emang ngebuat dia itu lebih fresh kayak gitu loh, lebih cepet juga tuh demamnya turun. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau bunda-bunda punya pertanyaan atau mau tanya apapun itu, boleh komen di bawah, atau bisa juga langsung DM ke Instagram aku. Nanti linknya aku bakal taruh di description box. And yeah, see you on my next video. Bye.